Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Dwi Putra dengan NIM 1802305. Di sini saya akan sedikit menjelaskan kembali atau meresume materi yang telah diberikan oleh Bapak Hevan Salam terkait dengan mata kuliah Teknik Pembentukan Logam. Jadi yang telah dibahas adalah proses manufaktur. Apa itu proses manufaktur? Proses manufaktur merupakan proses mengubah bahan baku menjadi produk melalui bermacam-macam proses mesin dan operasional mengikuti perencanaan yang terorganisasi dengan baik. Jadi, proses manufaktur ini adalah suatu proses untuk mengubah suatu bahan mentah menjadi sebuah benda yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya di sini ada diagram alir proses manufaktur. Yang di atas ini adalah bahan-bahan untuk melakukan proses manufaktur. Di sini ada melt, billet bar section, flat sheet strip, dan particulate material. Apa itu melt? Melt di sini adalah sebuah bahan yang berbentuk cair. Lalu billet bar section ini adalah bahan-bahan yang berbentuk solid atau mungkin seperti balok ya. Selanjutnya ada flat sheet strip. Flat sheet strip ini adalah bahan-bahan yang berbentuk lembaran-lembaran. Jadi yang membedakan antara flat sheet strip dan billet bar section adalah ketebalannya ya. Ketebalan flat sheet strip ini kurang dari 1 mm, sedangkan billet bar section lebih dari 1 mm ya, untuk ketebalannya. Lalu ini ada particulate material. Particulate material ini adalah sebuah bahan yang berbentuk serbuk-serbuk seperti itu. Selanjutnya ini di bawahnya adalah proses untuk mengubah bahannya. Di sini ada solidification. Solidification ini adalah suatu proses mengubah bahan yang cair tadi menjadi bahan yang lebih solid. Nah, di sebelah kanannya ada bulk deformation. Bulk deformation ini adalah kerjaan, ya bisa dibilang kerjaan kasar yang dilakukan kebanyakan oleh mesin, seperti mesin bubut, mesin freeze, atau mungkin mesin bor. Selanjutnya sheet forming. Sheet forming ini adalah pekerjaan yang dilakukan pada bahan berbentuk flat tadi ya. Misalkan di sini kita ada penekukan atau penyambungan flat seperti itu. Lalu di sini particulate processing adalah suatu proses untuk mengubah tadi ya, mengubah bahan yang berbentuk bubuk. Lalu dengan cara apa kita memproses bahan-bahan tersebut? Nah, di sini ada heat treatment. Apa itu heat treatment? Heat treatment adalah suatu proses yang dilakukan pada bahan-bahan tadi. Ini seluruh bahan tadi yang sudah dilakukan dengan heat treatment, yaitu dengan cara memanaskannya sampai suhu yang diperlukan. Gitu. Lalu setelah itu kita bisa melakukan proses machining. Di proses machining ini bahan sudah menjadi berbentuk solid ya, sudah kayak seperti balok, nah seperti itu ya. Di sini kita bisa melakukan proses pembubutan, misalkan yang tadi ya, proses pembubutan, atau mungkin proses pengeboran, atau mesin press, atau yang lainnya. Selanjutnya di sebelah kanannya ada proses joining. Di sana proses joining ini adalah proses untuk menyatukan benda yang terbuat dari bahan-bahan tadi. Nah, yang terakhir ini ada proses finishing. Proses finishing ini adalah lebih ke proses penyempurnaan benda
yang telah dibuat. Misalkan di sini ada kerak-kerak atau mungkin ada bahan-bahan yang tidak diperlukan menempel pada benda yang telah kita buat. Di sini kita menyempurnakannya seperti itu. Lalu yang setelah itu langsung kita ke assembly. Assembly ini adalah proses untuk menyatukan semua benda-benda tadi yang telah jadi. Namun sebenarnya di sini kita lihat ada panah langsung ya menuju ke assembly dari bahan-bahan di atas dari heat treatment khususnya. Jadi sebenarnya apabila tidak diperlukan proses-proses seperti machining, joining atau finishing, benda-benda bisa saja langsung masuk ke proses assembly ini. Oke. Selanjutnya di sini ada proses pengubahan bentuk logam. Apa itu proses pengubahan bentuk logam? Adalah suatu proses untuk membentuk logam secara deformasi plastisnya dengan bantuan perkakas logam atau sering kita sebut dengan tools ya. Mulai dari bentuk sederhana seperti yang tadi billet, slab, sheet menjadi bentuk yang diinginkan yang lebih kompleks dan tentu saja memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Nah, lalu apa sih tujuannya? Tujuan dari proses ini adalah untuk mendapatkan produk logam dengan bentuk yang diinginkan. Nah, misalkan di sini kita ingin membuat sebuah baut atau mungkin mur. Nah, di sini kita memprosesnya itu. Lalu di sini ada mendapatkan sifat-sifat mekanis tertentu yang dibutuhkan. Itu kekerasan atau kekuatan, tarik keuletan, sifat-sifat permukaan dan lain-lain. Di sini misalkan kita ingin membuat sebuah yang tadi ya, baut misalkan menjadi lebih keras. Kita dapat melakukan heat treatment di sini, yaitu proses quench ya, untuk memanaskan baut tadi dan mendinginkannya secara langsung untuk mendapatkan baut yang lebih keras. Gitu. Nah, di sini ada proses pengubahan bentuk logam. Di sini ada klasifikasi proses pengubahan bentuk logam berdasarkan temperatur kerjanya. Di sebelah kiri di sini ada hot working. Apa itu hot working ya tadi ya? Itu hot working. Jadi di sini hot working temperatur kerjanya atau suhu ruangan saat kita bekerja lebih kecil dari suhu rekristalisasi. Rekristalisasi ini sebenarnya. Jadi suhu rekristalisasi ini adalah suhu benda yang kita kerjakan. Gitu. Langsung di kanannya di sini ada pengerjaan dingin atau cold working. Ini tentu saja kebalikan dari hot working ya. Di pengerjaan dingin ini temperatur kerja atau suhu tempat kerja kita cirinya lebih rendah dari suhu benda yang kita kerjakan. Oke. Lalu di sini ada keuntungan dan kerugian hot working. Di sini yang pertama keuntungannya cacat logam berkurang, perbaikan mikrostruktur. Lalu kerugiannya ada toleransi ukurannya yang buruk ya, terus mudah bereaksi dengan lingkungan luar. Yang ketiga, kondisi permukaan produknya. Lalu di sini ada keuntungan dan kerugian cold working. Keuntungan dari cold working ini permukaan produk baik, toleransi ukuran baik, sifat mekanis baik, kontaminasi dengan lingkungan kecil. Kemudian di sini juga ada kerugiannya yaitu gaya deformasinya yang cukup besar, alat yang lebih kompleks, dan keuletan produk akhir yang dinilai cukup baru. Okay. Di sini ada classification of massive forming process. Di sini ada forging. Di dalam proses forging ini ada closed die forging with flash, closed die forging without flash, coining, electro upsetting, forward extrusion, forging, backward extrusion, forging, hobbing,
isothermal forging, nosing, open die forging, orbital forging, PRM forging, radial forging, dan setting. Di sebelah kanannya ada rolling, seat rolling, shaft rolling, tube rolling, ring rolling, rotary tube, piercing, gear rolling, roll forging, cross rolling, surface rolling, shear forming, dan tube reducing. Lalu di kanannya lagi ada extrusion, di bawahnya ada non-lubricated hot, extrusion, lubricated direct, hot extrusion, hydrostatic, extrusion, lalu yang terakhir ada drawing with rolls, ironing, dan tube sinking. Oke. Baik, mungkin itu yang saya bisa jelaskan dari resume saya. Mohon maaf bila tidak sesuai dengan harapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.